شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik Bapak Ibu semuanya, agar semakin sempurna, mari sama-sama kita heningkan ruangan ini, sama-sama kita menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan, dibacakan oleh Ustadz Cipta Gianto SPSI Al-Hafiz. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات من مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu lazim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya semoga khairan kasih kepada Ustaz Cipta Giyanto, SPSI Al-Habis yang telah melantunkan dengan indahnya ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah semoga kita bisa merenungi dan insya Allah menjadi penyemangat kita semuanya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan, mengharapkan dan juga diijabah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik Bapak Ibu semuanya, insya Allah selanjutnya nanti akan ada materi pertama langsung disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ivan Pariasa MKes yang insya Allah juga sekaligus menjadi pembimbing KL untuk Bapak Ibu semuanya. Namun sebelumnya insya Allah kami kembali mengingatkan, sudah hafal Bapak doa Sayyidatul Istighfar? Sudah Pak ya? Jadi dirutinkan Bapak Ibu nanti supaya nanti di tanah sucinya jauh lebih nikmat, jauh lebih bisa menikmati zikir Sayyidatul Istighfar ini, dan semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan kebaikan. Baik, Ustaz Ivan sudah siap? Masalah. Karena kan kami segerakan ini karena beliau jam 10.20 kalau tidak salah harus sudah take off menuju Jakarta. Baik, selanjutnya insya Allah materi tentang kesehatan, edukasi kesehatan jamaah haji insya Allah akan disampaikan langsung oleh beliau kepada Ustaz Muhammad Ivan Pariasa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Sehat Bapak Ibu sekalian? Lengkap kita? Belum? Yang dari mana yang belum datang? Oki, Suji ya? Oke. Sama Lahat ya? Oh, ada. Banu Yasin? Ada. Oke. Baik, mudah-mudahan saudara-saudara kita tersebut bisa segera bersama-sama dengan kita yang hari ini tensinya tinggi. Ada. Tensinya berapa? Rata-rata normal semua. Ada yang hipertensi nggak? Oh, masya Allah, alhamdulillah ya. Baik. Oh, yang belum hadir yang ini ya, yang dari Marenim. Ya, dari Marenim belum hadir ya. Baik. Ustaz, silakan Ustaz. Ya, kita mulai dari ini dulu. Kenapa kita perlu istiqomah? Alhamdulillah kita semua insya Allah istiqomah dalam kondisi sehat. Karena yang pertama kali yang harus ada adalah istiqomah, mastata'tum di situ. Ya, kesungguhan kita meliputi semua yang kita miliki. Jadi termasuk mastata'tum nanti adalah dari sisi ilmu. Hari ini bukti kita mastata'tum, bersungguh-sungguh ya mengejar ilmunya jauh-jauh ya. Oh, Bapak benar-benar digajar pahala. Setidaknya kita ikhtiar saja.
Jadi kalau waktu pada saat ditanya apa itu mastata'tum, jadi seorang syekh menceritakan, mengajarkan dengan muridnya, mastata'tum itu adalah dengan dia berlari. Ketika dia berlari, lalu kemudian dia kelelahan dan dia terus berlari sampai kemudian dia pingsan. Begitu dia bangun, disampaikan dengan muridnya, itulah mastata'tum. Ngeri ya. Luar biasa kesungguhan para generasi-generasi terdahulu dalam menggenggam agama ini. Dan insya Allah kita juga akan bersungguh-sungguh, mohon doanya kita saling mendoakan juga. Saya bersungguh-sungguh untuk bisa mengoptimalkan pelayanan terhadap Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua juga bersungguh-sungguh juga untuk bisa merengkuh mendapatkan pahala haji dan umroh yang mabrur, insya Allah. Lalu dari sisi kesehatan, kita juga bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan kondisi kita sefit mungkin. Kurangi aktivitas yang membebani tubuh. Yang agak beratnya tidur malam, Pak. Masih banyak yang tidur larut malam. Alhamdulillah ya. Nah, ternyata sunnahnya itu adalah tidak begitu lama dari sholat Isya, lalu kemudian bangun di sepertiga malam. Kapan boleh tidur lagi? Habis subuh? Tidak boleh. Sebelum zuhur boleh, dan yang sunnah adalah sesudah zuhur. Seperti itu. Nanti insya Allah kita praktekkan, apalagi nanti di tanah suci. Kapan kita akan ibadah, kita getolkan ibadah, kapan kita istirahat, kita harus istirahat. Ya. Dan yang menghalangi adalah uzur syar'i. Saya juga menyampaikan dengan para jamaah umroh dan juga persiapan jamaah haji, jauh-jauh hari kita harus memeriksakan. Kalau jamaah umum itu 2 tahun sebelumnya harus memeriksakan kondisi kesehatannya. Apa yang tidak boleh? Ada. Kalau orang yang cuci darah tidak boleh, bukan berarti apa? Nanti memberatkan yang bersangkutan dan juga nanti menjadi masalah ya di Arab. Bapak Ibu, kita berikhtiar sekuat tenaga untuk sehat, ya. Maka di sana enak dimakan. Makanan di sana cuma ada 2 macam, Bu. Enak dan enak sekali, ya. Makanannya berapa macam? 2 macam. Apa Bu? Bapak? Enak dan enak sekali, harus masuk ke sini kita. Cuma 2 macam aja makanan di sana, enak dan enak sekali. Jadi kalau enak sekali makan, tidak enak sekali makan juga. Ya, enak sekali ya. Apa yang kemudian nanti kenapa tidak boleh berangkat haji yang punya TBC? Dikhawatirkan menularkan. Maka kemudian jamaah ini nanti kalau informasikan ke keluarganya yang sudah tabung, nanti jangan sampai capek-capek nabung 24 tahun sekarang. 24 tahun nabung, begitu mau berangkat nggak bisa berangkat. Karena apa? Ternyata ada TB. Maka 2 tahun sebelum berangkat harus periksa. Agar apa? Agar punya kesempatan untuk makan obat 9 bulan. Kalau dulu 6 bulan, sekarang 9 bulan. Rutin supaya nanti begitu berangkat ronsennya bersih. Apalagi jadi masalah kolesterol, Pak. Ya, yang banyak makan udang, pinggang tulang, agak dikurangi Bu. Bila perlu di stop dulu, sehingga makan yang memang betul-betul aman saja bagi tubuh. Ini bentuk mastata'tum kita, bentuk sungguh-sungguh, sehingga semua rangkaian persiapan haji kita bernilai ibadah. Menyiapkan bekal sejak beberapa tahun yang lalu sampai kemudian kita setorkan lengkap, itu ibadah. Mempersiapkan bekal kita di sana ibadah. Mempersiapkan bekal untuk saudara-saudara kita di tanah air ibadah. Kesehatan jauh juga ibadah, jauh penting ibadahnya. Ya, betul nggak? Kalau seandainya ada gangguan di kesehatan kita tidak bisa berangkat. Zaman Covid dulu Bapak Ibu, kita melarang melakukan hajatan besar-besaran. Kenapa? Karena terjadi tahun 2023 pertama kali dibuka haji itu 2023 betul ya? 2022 ada ya berangkat haji? Ada ya 2023 ya? Karena dia hajatan Bapak Ibu, cipiki ya, berangkat di swab positif, turun
berangkat. Zaman itu masih protokoler ketat. Waktu jamaahnya hanya separuh. Bapak Ibu ingat masih? Juga kita larang. Tugas itu untuk ya doa saja. Doa masing-masing kita doakan dengan saudara-saudara kita sehingga mengurangi kontak dan beristirahat secukupnya. Baik, Bapak Ibu semua, mayoritas yang berangkat ini adalah orang tua, ya, di jamaah umum. Nanti kita juga akan ketemu dengan jamaah-jamaah umum. Apakah mereka bukan grup kita, mereka tetap saudara-saudara kita, ya. Jadi kita semua berusaha betul mencari keberkahan demi keberkahan karena kita nggak tahu dari sebelah mana amal kita ini kita dapatkan, betul Bu? Pernah dapat cerita seorang yang mendapatkan pahala haji tanpa berhaji? Belum. Oh pernah ya? Belum. Jadi suatu ketika seorang syekh, saya lupa namanya. Beliau bermimpi melihat dua malaikat yang ngobrol. Jadi malaikat satu nanya, berapa jamaah haji tahun ini? 600.000. Berapa yang mabrur? Tidak ada. Coba cari lagi. Oh satu yang mabrur. Siapa itu? Si fulan disebutkan. Lalu dicek si fulan itu, dan dia adalah orang yang tidak haji pada saat itu. Disebutkan namanya dan alamatnya. Lalu kemudian sang syekh ini bangun, dia selesai berhaji, dia cari, dia kejar ke daerah dekat Irak. Dia cari jauh lah berarti dari Mekah ya. Kemudian dia nggak pulang dulu, dia cari ke kampung-kampung, sampai ke kampung-kampung nggak ada yang kenal, sampai kemudian kenal ada seorang tukang sol sepatu. Ditanyakan apa amalannya. Jadi katanya beliau itu menabung berpuluh-puluh tahun sampai kemudian lengkap uangnya. Pada saat ingin menyetorkan haji, saudaranya jauh lebih membutuhkan, ya. Waktu istrinya hamil, mencium bau aroma makanan yang sedap, yang lezat. Ya, kalau kemudian dia pulang, katanya kan itu boleh nggak minta, istri saya sedang hamil, ingin makan. Dia minta, nggak boleh, ini halal bagi kami, haram bagi engkau. Kalau dia pulang ceritakan sama istrinya, dia pulang ambil semua uangnya, dia serahkan sama sang janda yang anaknya banyak. Kemudian dia belum berhaji, dan dialah, karena asbab dialah semua jamaah ini mendapat pahala haji yang mabrur. Masya Allah ya. Nah, kita juga tidak tahu Bapak Ibu. Saya pun berharap dengan membantu Bapak Ibu mendapatkan pahala yang mabrur. Enggak tahu, ya. Baik. Lanjut Ustaz. Sorry. Ada nih. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kenapa gagal ginjal yang memerlukan hemodialisa nggak boleh? Kenapa ada sirosis ya disertai tanda gagal fungsi hati nggak boleh? Kenapa penyakit kronis tidak boleh? Kenapa penyakit jantung dengan gejala yang muncul saat istirahat atau aktivitas ringan tidak boleh? Karena ya memang tidak istitoah, tidak memenuhi syarat, jadi sudah gugur kewajibannya untuk berhaji. Nah, tapi Bapak Ibu tenang ya, yang punya jantung, ada jantung nggak? Ada semua gitu jantungnya. Punya jantung nggak? Ada, masa nggak punya? Ya, saya pun punya jantung ya. Pokoknya tenang-tenang, selalu ada keajaiban. Kita khauf wa roja ya, harap dan cemas kita lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang di sini gagah perkasa sampai ke sana lunglai. Ada yang di sini lemah sekali sampai ke sana yang paling gagah. Ya, senantiasa ada keajaiban. Lalu penyakit menular aktif dan kanker dengan kemoterapi. Nah, di sini ada kehamilan. Kehamilan seperti apa yang tidak boleh? Di awal trimester dikhawatirkan gugur, dan menjelang bersalin, nah dikhawatirkan lahir Pak. 10 jam di sana dengan gravitasi, tarikan gravitasi bikin dia mungkin kontraksi dan persalinannya cepat maju, lahir di atas pesawat. Betul, dikhawatirkan ya. Baik.
Nah, jadi Bapak Ibu, apa tujuan dari penyelenggaraan kesehatan haji ini? Untuk memastikan pada saat keberangkatan itu kita layak terbang. Di pintu awalnya itu dulu. Pertama sebelum berangkat kita layak berapa jam terbang? 10 jam. Bapak Ibu kita langsung pakai ihram. Bapak-bapak siap dingin. Tahan nggak dingin? Saya nggak tahan dingin Pak. Tapi memang ajaib juga. Pesawat 1 jam saja kedinginan saya. Tapi kalau sudah haji dan umrah, biasanya saya pakai ihram tahan. Ini ajaib deh. Padahal aslinya waktu saya nggak pakai ihram kedinginan. Aneh juga memang ya. Saya pakai lengkap. Kemarin umrah Ramadan tahun lalu saya pakai ihram dari tanah air. Haji kemarin saya pakai ihram dari tanah air. Begitu Ramadan kemarin ini, katanya kita sepakati di King Abdul Aziz saja. Ya oke. Karena sudah kesepakatan. Kalau saya pengennya sejak di tanah air udah pakai ihram. Begitu pakai baju biasa saya kedinginan. Saya bilang kayaknya mendingan ihram sekalian ya. Kepala mendingin tapi tahan maksudnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita memastikan kita siap terbang selama 10 jam kurang lebih. Kemudian siap melakukan aktivitas karena pada saat nanti berangkat kita langsung umrah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berangkatnya dari Palembang H-1, biasanya itu sudah nggak tidur karena ada keluarga, ada sanak saudara yang datang ke rumah ngobrol biasanya, betul nggak? Secara tidak sadar kita sudah tidak tidur berapa hari? 3 hari Bapak Ibu. Mari dihitung. Sebelum berangkat ke Jakarta kurang tidur. Pada saat di Jakarta biasanya kalau mau berangkatnya kita nggak tahu jam berapa, kita harus ditarik mundur 6 jam. Kalau pesawat kita jam berapa pesawat besok? Insya Allah siang ya? Iya. Siang, kalau tidak sore alhamdulillah. Kalau pagi berarti kita sudah tak tidur juga itu. Sudah gak cemas-cemas takut kesiangan kan? Nah, di pesawat tidak efektif kita istirahatnya. Sampai singgah sebentar di hotel, melakukan aktivitas ibadah umroh dengan tingkat yang sangat padat. Nah, seperti itulah kurang lebih siklus kita. Lalu selesai rangkaian ibadah umroh, kita baru bisa istirahat. 3 hari kita kurang istirahat. Nah, Bapak Ibu nanti kita lihat ya kenapa siklusnya seperti itu. Sehingga nanti kita harus bisa menjaga kesehatan kita, bukan tidak hormat dengan sanak pamilihan detolan yang sedang datang ke rumah kita. Kita izin pamit, kita istirahat sebentar. Ya, belum lagi nanti kopernya buka pasang. Sudah disusun baju belum ya? Guyurilah. Karena makin dekat itu makin banyak yang ternyata belum lengkap. Sekarang bedanya nggak ada kalau tinggal tarik baik karena baru pulang pulau. Rupanya begitu nak berangkat ada hati kalau pulau. Memang nggak campur setan juga yang ganggu kita ini. Kapan dicari dak kate, kapan tidak dicari tertendang-tendang barang ini. Menjaga jamaah agar dalam kondisi sehat selama di Indonesia. Persiapan berangkat yang haji biasa itu berapa tahun? 24 tahun. Jangan sampai nanti menjelang berangkat malah sakit. Kita jaga sampai 2 tahun sebelumnya. Latihan olahraga. Sebelum berangkat 1 tahun sebelum diperiksa. Berangkat oke, terbang aman, mencegah terjadinya transmisi. Kita pastikan berangkat sehat, di pesawat sehat, ibadah lancar, pulang tidak membawa bibit penyakit. Makanya kenapa kita disuruh vaksin. Ya. Sekarang ada vaksin tambahan Bu, polio. Ya ngeri ya. Saya belum Bu, tenang. Saya juga belum. Kita akan dengar-dengar apakah ini wajib, karena jamaah umum wajib. Petugas kesehatan sudah vaksin polio semua. Karena ternyata wabah lagi ini memang kalau Allah cabut berkah dari negara kita, dari negeri kita ini ada aja. Mudah-mudahan dengan asbab Bapak Ibu menjadi orang soleh, pulang ke tanah air menjadi semua jamaah ini membawa berkah bagi tanah air. Ya, karena Allah itu ketika mau murka dengan sebuah daerah, ada orang soleh di sana Allah turunkan. Tapi sebaliknya begitu ada orang yang maksiat, Allah timpakan walaupun di sana ada orang soleh. Mudah-mudahan kekuatan kesolehan kita ini membuat berkah sekitar kita, insya Allah. Ya ini. Kemudian pada saat pulang tidak membawa bibit penyakit ini adalah kaitannya banyaknya
virus yang ada di sana dari seluruh negara berkumpul. Maksud nanti kalau kita sempat ketemu unta, jangan terlalu dekat ya, ya. Jangan naik unta, tidak apa-apa naik unta, tapi jangan pastikan karena kita megang untanya, tidak mungkin tidak pegang handle yang dipegang itu bekas dipegang oleh banyak orang. Orang habis buang ingus, pegang sadel. Itu Bapak Ibu, perjalanan transmisi seperti ini. Virus di sana mungkin berbeda, seperti yang virus selama ini menjangkiti kita. Peluhnya agak beda Bu. Saya itu menganalogikan kalau virus di sana mungkin bisa tinggi hitam kayaknya. Jadi kalau kena gitu, kita flu biasa Pak. Tapi ketika kena flu pulang dari umroh itu kok bisa sampai berminggu-minggu. Dan ada yang sampai gagal napas. Ya. Jika kita nanti Bapak Ibu saya sarankan dan saya sangat anjurkan bawa vitamin yang biasa Bapak Ibu makan. Vitamin C bagus, vitamin B kompleks bagus. Tapi vitamin C pastikan nanti Bapak Ibu yang sudah terbiasa, karena nanti kalau emah tidak biasa makan lambung malah kena emah di sana. Nanti ada, saya nggak boleh nyebut merek, tapi ada. Sementara ini pakai aja dulu, karena memang aktivitas kita melampaui kebiasaan. Agak melampaui kebiasaan kita, istirahat kita kurang, aktivitas kita tinggi, sehingga perlu disupport. Jadi ini sudah di luar normal. Karena semangat kita nanti besok beda Bu. Nanti kelihatannya kenapa jamaah haji itu kalau pulang haji kok kayak habis dari mana gitu, berhari-hari dia loyo. Karena pada saat sana spiritnya kuat Pak. Tubuh ini terus memberikan enzim positif itu yang memompa badannya sehingga dia semangat terus. Begitu pulang memang aslinya kuat. Ya. Dan dikhawatirkan kita belum nyampe ke tanah air udah drop, sehingga kita butuh multivitamin. Tapi nanti kan saya ingatkan juga untuk istirahat. Tapi istirahat nanti belanjanya akhir. Ya, oke Bu ya. Jangan nanti awal-awal sudah penuh koper kita ya. Nanti saya izin ya untuk jadi ngerewel-ngerewelin Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Jadi ada cerita waktu itu ibu-ibunya sampai kucing-kucingan. Kayak ngeliat saya tuh kayak ngeliat apal gitu ya, mungkin saking kucing kan. Nah, katanya cerudik juga katanya TL kita nih. Ini kan cerudik maling-malingan. Saya ingatkan Bapak Ibu, kita nih pergi ini nanti menyesal sebenarnya. Kita kayak masuk gua, yang bawa sedikit menyesal, yang bawa banyak menyesal, tidak bawa menyesal. Ternyata begitu dibawa dari gua tuh gelap Pak, kita nggak tahu apa yang kita bawa. Seperti haji ini kan kita nggak tahu apa yang kita dapat. Nah, kalau dibawa emas Pak, jadi yang ngambil sedikit nyesal, yang ngambil banyak nyesal, yang nggak ngambil lebih nyesal lagi. Nah, singkat cerita ibu itu, saya cakap ayo Bu, kita ibadah dulu. Hari terakhir saya lupa, Bapak Ibu, tidak terasa besok kita akan pulang. Maka hari ini bebas, silahkan ke pasar saya bilang. Tidak Ustaz, pokoknya tidak pernah ibadah Allah. Sampai dibilang kita besok habis subuh kita langsung tawaf wada. Boleh tak Ustaz katanya, karena kita balik keluar dari hotel jam 11 tawaf wadanya kaki payah habis subuh. Nggak bisa, karena kita pikirkan banyak hal. Hotel harus keluar check out, terus kita pikirkan banyak rombongan. Bukan cuma satu orang, kalau satu orang bisa. Nah, singkat cerita menyesal itu. Sampai di bandara tuh hampir tidak dianggu ini Pak. Tas koper itu. Nah, benci dia melihat belanjaan ini. Dia bilang udah Bu, udah usah nyesal, pakai berangkat lagi. Sampai nak galak katanya cari kuning nyempil lagi. Saking dia enak juga akhirnya dia melihat menyesal itu memang di belakang. Ya, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Ini aktivitas kita yang tenang Bu ya. Perjalanan kita berapa jauh? Berapa lama? 9 sampai 13 jam. Kalau di Palembang itu sekitar 9 jam, 10 jam. Sama di Jakarta beda sedikit aja, beda sekitar setengah jam karena di atas agak beda ya. Sekitar 10 jam lah kurang lebih. Aktivitas kita sholat di Nabawi antara 300 sampai 860 meter kurang. Aktivitas tawaf kita ya 1,5 kilo, sa'i itu 3 kilo. Tapi jangan coba-coba nanti aktivitas tawaf kita di atas, karena di atas itu setengah putarannya 3/4 kilo. Jadi kalau 3/4 kali 7
Banyak ya? 6 kiloan kalau di atas, maka kita di bawah biar agak berdesak-desakan. Nanti kita bikin formasi ibu-ibu di tengah, bapak-bapak agak di pinggir, yang muda-muda pasti di pinggir. Pelan-pelan saja kita nanti itu sehingga rangkaian kita nggak terputus. Itu ya. Jangan ada yang buang karena sudah diajarin semua kan, tidak boleh membelakangi, tidak boleh menyamping, pokoknya fokus ikutin. Nanti ada muka di depan, saya di belakang. Jika kita beriringan, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Lalu aktivitasnya semua apa nih? Ada sa'i. Sa'i itu 3 kilo. Tawaf. Nah, sehingga berapa kilo ini kita harus berjalan? Mungkin dalam sehari kita bisa berjalan sampai 10 kilo aktivitas umroh kita. Ya, alhamdulillah kita Haji Furoda ini masjid pemondokan kita relatif sangat dekat. Aktivitas di dalam ruangan, wukuf 2 hari, Musdalifah, mabit di Musdalifah 1 malam, Mina nanti 2 atau 3 malam. Ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, ini Bu ya. Inilah puncak kita nih, yang merah Bu. Boleh ya? Ingat suhu kita di sana panas, sangat panas. Nah, lalu tingkat kepadatan tinggi, aktivitas tinggi meningkat dan 5 hari menjelang Arafah fasilitas bus kita dihentikan, tapi alhamdulillah kita Furoda pemondokan kita sangat dekat. Tapi sekali lagi semua kita syukuri tanpa pernah juga kita tetap memanjatkan permohonan dengan Allah. Kita di pelatarannya pun kalau Allah bilang sakit bisa apa kita? Ya Bapak Ibu. Terus kita panjatkan doa kita. Nah di puncaknya adalah tanggal 3 sampai tanggal 9 Juni puncaknya. Tetap suhu masih panas, tingkat kepadatan tinggi, aktivitas di luar ruangan meningkat. Saya tidak bercerita yang standar seperti yang saya berikan kepada jamaah umum. Mungkin Ustaz Andi tahu ya, materi presentasi saya sudah ada di laptopnya. Tapi yang ini malam tadi Ustaz Andi baru saya kirim. Karena agak beda kondisinya. Bapak Ibu sudah pernah umroh semua. Betul. Nah, kalau jamaah umroh biasa atau jamaah haji biasa, saya akan cerita tentang di sana kita ada namanya perbedaan suhu, ada perbedaan psikologis. Nah, Bapak Ibu sudah nggak perlu saya ceritakan tentang perbedaan psikologis karena sudah pernah umroh, bahkan ada yang sudah pernah haji, umroh berkali-kali sehingga tidak perlu lagi yang seperti itu. Perbedaan mungkin ini agak bedanya di sini saat dia. Nah, inilah materi saya lebih fokus bagaimana yang harus kita hadapi besok. Jadi kalau di materi jamaah umum tuh Bapak Ibu saya bercerita tentang ternyata fasilitas yang menyenangkan itu menjadi momok yang menyeramkan bagi jamaah umum. Apa misalnya Pak? Lift, eskalator, itu semua momok bagi saudara-saudara kita. Mereka takut kejepit, kok melihat temannya yang sudah tua masuk tiba-tiba keluar lagi kok jadi muda katanya. Kota ajaib itu Pak katanya. Terus pemanas itu menakutkan bagi dia karena ternyata sekarang ini paling panas Pak. Begitu dia mandi, panasnya katanya banyak di sini lain dengan banyak gitu di Indonesia. Nah itu pulau ya. Atau AC lupa mati kan begitu dibuka dari panas terik masuk ke kamar tiba-tiba sangat dingin sehingga dia besoknya demam. Enggak boleh Bu. Tubuh kita tidak boleh habis panas sekali tiba-tiba sangat dingin. Tolong nanti sama-sama dicek suhu panas ruangan AC kita suam-suam saja. Bagus-bagus bangun tidur tetap keringat Bu, Bapak ya. Kira-kira nanti kepanasan naik ke pucuk, yang kira-kira kedinginan singgitan di bawah selimut ya. AC di sana itu walaupun kamarnya kecil, saya pernah sampai manjat untuk memastikan berapa wattnya listrik di sini asal. Berapa PK-nya watt apa listrik AC yang dipakai di hotel itu. Untuk pengetahuan saya manjat Bu. Saya lihat 6,7 PK. Pantas kalau hidup langsung dingin. AC kamar itu setengah PK. Tahu wattnya berapa? 7.000 watt Pak, langsung mati rumah itu. Nyucuk ke AC satu itu. Itulah ceritanya borosnya orang Arab. Di pemondokan lebih ngeri lagi. Standing AC itu kan 5 PK. Satu itu isinya ada yang 20. Berjarak 2 meter. Standing AC lama. Ngeri ya.
Pokoknya kita nanti sepakati kalau kira-kira pecah matikan. Ya, bisa Bu? Iya, mudah-mudahan nanti kita matikan aja. Nah, pokoknya kita nanti kita atur sedemikian rupa ya. Kalau enggak kita kelintir lah, agak ke pinggir segala macam ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ya, pemanas air di sana 3.000-an, makanya Ibu baru ngisi air di dalam wadahnya, ninggalin nyuci gelas, begitu ke situ lagi udah dingin, udah mendidih. 3.000 watt Pak. Pemanas air kita 300 watt. Makanya agak lama sampai sempat nonton TV dulu baru dia mendidih. Gitu ya. Nah ini aktivitas kita, aktivitas fisik di luar ruangan meningkat di Arafah, Musdalifah dan Mina. Sudah tahu ya, kemarin kita berangkat, kapan berangkat? 8 atau 9 Zulhijjah. Kemudian puncaknya, kemudian kita wukuf di Arafah, kemudian dan Musdalifah dan Mina. Ini puncaknya. Fasilitas umum terbatas, siap-siap Bapak Ibu sekali lagi, vitamin, obat-obatan pribadi mohon dibawa. Yang punya hipertensi ada? Sekali lagi saya tanya. Ada ya? Tolong dibawa. Amplonya atau apanya tolong dibawa semua. Semua obat-obatan standarnya mohon dibawa. Bawa aja Pak. Yang punya Bapak bawa, nanti kita list, nanti kita yang ini yang izin mintakan izin. Semua obat-obat pribadi karena nanti di sana mungkin kesulitan. Kita berdoa semua nggak ada yang sakit. Kalau sakit di sana Bapak Ibu, seperti setahun yang lalu kita masih punya tenaga kesehatan yang bisa membackup. Tahun ini sudah tidak boleh. Arab Saudi melarang kita melakukan tindakan di tenda. Jadi yang menyedihkan, kalau ada yang sakit harus segera dibawa ke rumah sakit Arab dan tidak boleh ditunggu. Blackmore boleh, Blackmore, ya. Atau nanti tanya aja di apotek, ya. Tanya di apotek, ya boleh. Oke, ya, ya siap. Nanti kalau ke apotek tanya apa namanya vitamin yang paling bagus apa Bu? Gajah. Bagus. Ya, pokoknya intinya yang stamina. Kalau vitamin C hati-hati, minta yang aman di lambung. Walaupun aman di lambung tetap ada gigit-gigitnya kalau kita punya mah. Sebaiknya vitamin C, sebaiknya makannya setelah makan nasi. Ya, nanti buah-buahan di sana makan banyak buah-buahan ya. Hati-hati jangan makan creamer. Ya, kalau ada yang ngasih jus di sana diambil atau tidak usah diambil nggak apa-apa, jangan diminum. Jus kotak banyak di sana nanti bagi-bagi di meja kita punya banyak. Kalau saya diminum Bu ya, itu banyak gulanya. Ya, pedih sekali itu di perut. Kalau saya melarang jamaah minum. Kalau dia mau minum jus, makan buahnya sekalian. Ya, nanti ada minuman-minuman Coca-Cola, mungkin nanti Sprite, Fanta, jangan diminum. Jangan minum soda, jangan minum minuman kaleng, jangan minum minuman kotak. Oke ya? Kita nggak tahu yang bikin siapa. Karena pada saat haji itu minuman juga diimpor juga karena udah nggak kejar produksinya. Kecuali susu, ibu susu boleh, Laban susu bagus. Oke. Kemudian nanti setelahnya pasca Al-Musna, ya masih tinggi, kemudian tawaf sa'i dan wada serta umrah sunnah. Nah di sini nanti setelah selesai inilah Bapak Ibu, ini untuk untuk haji biasa ya, ada bus selawat. Kita juga pada saat nanti puncak bus tidak bisa masuk. Untungnya pemondokan kita sangat dekat, tidak perlu bus. Tapi Bapak Ibu siap-siap nanti ketika datang kita mau umroh, kita nggak bisa masuk bus kita. Jadi siap-siap kita tenteng tas kita, koper nanti kita upayakan bagaimana masuk. Yang penting selamatkan aja dulu tas. Nanti saya ingatkan lagi di dalam tas itu ada ihram. Syukur-syukur nanti sama-sama saya sudah berihram sejak di
tanah air, tidak di bandara, tapi nanti silakan pakai pakaian dalam. Tolong beli pakaian yang ngepres Bapak Ibu. Jadi pakai baju berlapis-lapis juga tetap kedinginan. Jadi tolong nanti sampaikan sama anak-anaknya minta pakaian yang untuk daerah dingin, pakaian musim dingin. Dia itu kayak legging Bu, tapi di dalamnya kayak agak bulu-bulu. Ya, betul. Pakaian di Jepang ya. Jadi dia ngepres, harus ngepres ke body supaya nanti dia bukan menahan dingin dari luar, tapi menahan kalor, menahan suhu tubuh agar tetap panas itu agar tetap terperangkap di sini sehingga tetap hangat. Dia kayak legging Bu. Jadi nanti pakai itu. Jadi pakai itu, pakai ihram. Karena 10 jam Pak. Takutnya nanti suhu tubuh kalau tubuh kita udah habis, pasti kedinginan juga akhirnya. Sejam pertama, 2 jam pertama tangan kita begitu udah mau sampai. Nah, tapi ketika kita pakai itu sejak tanah air, yang lam-lam itu kurang lebih setengah jam menjelang landing. 1 jam itu sudah dikasih tahu oleh pilot. Nanti dikasih tahu itu sebentar lagi kita akan memasuki alam-lam. Nah, kita sudah mulai buka. Nah, pada saat kita buka itu tubuh sudah mulai beradaptasi. Kapan diadaptasi? Karena di sini kita kan masih terkontak dengan udara. Ini kepala kita, muka kita. Jadi dia sudah tahu suhu di luar ini dingin dan dia sudah relatif lebih aman. Begitu buka itu lebih aman. Ya, yang bapak-bapak kali ibu aman lah. Mau berapa lapis juga aman ya. Kita yang bapak-bapak, saya sarankan itu kecuali yang memang tahan dingin. Kalau yang tahan dingin tidak ada masalah. Bagi yang tidak, yang kurang tahan dinginnya. Baik, di sini oke ya, sudah. Baik, nah ini, Bapak Ibu, bukan untuk apa-apa, kita hanya bercerita tentang inilah kondisi jamaah kita tahun 2018 sampai 2024. 2025 belum ya. Yang paling banyak usia berapa? Usia 50 sampai 59 dan usia 60 sampai 69 paling banyak. Tapi ada yang lebih dari 70 juga yang berangkat. Jadi mayoritasnya di usia 50 sampai 70 tahun. Nah, yang menarik adalah penyakit yang banyak diderita ya adalah pneumonia, serangan jantung dan stroke. Jadi Bapak Ibu pada saat di sana nanti sangat panas sekali, mohon nanti untuk banyak-banyak minum sebelum haus. Apa Bu? Nah, tolong diulang. Minum sebelum haus supaya masuk dalam benak kita. Minum tidak menunggu haus. Ya, supaya tidak kering. Jadi orang ada demensia, dia tiba-tiba seperti orang gila, lupa namanya, lupa di mana, lupa sedang di mana dan seterusnya, ternyata dia kurang minum. Ada penguapannya tinggi Pak, sangat tinggi tingkat penguapannya, sehingga kita banyak-banyak minum. Di sini ada yang paling atas ini ternyata kaitan dengan makanan ini Pak, salah satunya kolesterol. Ya. Sana nanti kita banyak juga ketemu daging irisannya besar-besar. Tolong nanti makan secukupnya. Boleh Pak, itu memang untuk dihabiskan, tapi kalian nanti tolong diukur tubuh kita. Jangan lupa makanan berserat, sayur-sayur dan buah-buahan. Ini ya, kita cerita bagaimana kondisi di sana ya. Penyebab kematian itu salah satu ada gagal jantung. Ini faktor yang paling tinggi juga adalah kurangnya istirahat. Sehingga nanti kita harus memastikan, sekali lagi saya ingatkan, sebelum berangkat harus cukup istirahat, karena kita harus mempersiapkan 3 hari kurang tidur. Oke? Kemudian berangkat, melakukan aktivitas, selesai aktivitas kita juga cukupkan istirahat supaya fase istirahat jantung terpenuhi. Ini kematian jamaah karena umur Bu? Bukan, karena ajal ya. Karena apa Bu? Jangan takut ya. Yang umur kerjanya duluan gitu kan, tidak belum tentu Bu. Yang muda-muda banyak yang duluan ya. Bapak-bapak tenang. Saya akan menceritakan ini dari sisi ilmu, dari sisi statistik supaya kita antisipasi. Jadi meninggal karena ajal ya. Kematian
lebih dari 2 hari di sana. Jadi aktivitas fisik pada jamaah itu karena lingkungan ada Bu, orang yang stres dia berpisah dari keluarganya. Pernah dengar cerita bapak-bapak yang sudah di pesawat minta balik? Pernah ya? Bapak ditanya nak ngapa? Nak masuk ke BB? Betul ya Pak ya? Betul. Stres Pak. Tidak pernah berpisah dengan keluarganya. Belum tergambar betapa sulitnya di sana, menakutkan semua masuk dalam benaknya. Hati-hati kamu yang galak kurang aguk di Indonesia, di tanah air nih, di sana dibalas. Nah dia mungkin merasa Pak, banyak dusun. Alangkah penuh balasan kayak di sana. Misalnya seperti itu. Sehingga salah satunya adalah karena stres itu. Jamaah saya Pak yang satu kelompok sama saya, begitu sudah berihram puncak haji, kami gelombang kedua Bu. Padahal belum lama dia di Mekah, artinya harusnya dia belum stres ya. Tiba-tiba ihram hilang jamaah satu. Hari saya langsung mengontak petugas-petugas haji seluruh Indonesia untuk dikabarkan ada jamaah yang hilang satu. Ketemu udah buka baju. Alhamdulillah ya, perempuan. Sehat bagus, baik Bu. Ramah. Udah agak tua 50. Tapi memang Bapak Ibu, pada saat kita stres, pada saat kita merasa sendiri, pada saat kita merasa capek, maaf ya, mungkin kita punya bakat kilau, nggak muncul. Dalam kondisi capek dan tertekan muncul Bu. Itu nih gila ringannya loh Bu, kalau di dengan instrumen psikologi. Ada dalam macam-macam ya. Misalnya marah dengan bapak atau ibu marah dengan bapak, bapak marah dengan ibu, ibu ladang kati atau bapak ladang kati masih dalam runtuh. Atau memvisualkan seolah-olah seperti apa dan ngapain. Itu kita punya gejala gila ringan sebenarnya. Bukan ladang kati tapi masih ngoceh atau walaupun nggak ngoceh memvisualkan seolah-olah lagi ngapain. Nah, orang-orang seperti ini itu tervisualkan Bu, seolah-olah sedang apa? Dia merasa di rumah buka baju, dia nggak sadar. Bahkan kurang minum pun bisa membuat kita seperti itu Bu, error. Oke ya. Jadi ini yang kita kelembaban rendah, suhu panas sehingga banyak-banyak minum sebelum haus. Baik. Ini pelayanan angka ispa sangat tinggi. Jadi nanti masker ini kita diajarkan pakai masker, tapi pada saat ihram tidak boleh pakai masker. Jadi pokoknya lillahi ta'ala ke sana ya. Ini Bu, DM, hipertensi dan ISPA yang paling tinggi. Ya, ini kami cerita tentang kondisi sehingga Bapak Ibu bisa antisipasi. Ini real Bu. 2023, 2024 data yang saya bawa. 2025 kita insyaallah ya. Ini pneumonia masih yang tertinggi. Ini data dari rumah sakit Arab yang kami dapatkan kasus seperti ini. Ya. 2023 2024. Nah, Bapak Ibu, inilah urgensinya memeriksakan kesehatan kita sebelum berangkat sehingga kita tahu kolesterol segala macam kita jadi tahu. Ya. Di klinik terdekat, rumah sakit terdekat silakan dicek kolesterolnya, gula darahnya segala macamnya ya. Konsul sama dokter kepercayaannya supaya nanti optimal. Minta saran vitamin yang terbaik dari beliau. Kalau memang nggak sempat ke dokter, tanya sama apotek banyak. Itu apotek sekarang sudah ada apoteker semua. Jadi kita bisa nanya sama apotekernya. Pak, saya minta vitamin yang terbagus. Kurang lebih 300-400 ribu satu pot cukup. Jumlahnya sekitar 30-an. Kalau nanti takutnya kita nggak terkejar dengan makanan yang kita makan. Sebenarnya kalau aktivitas kita ya sedikit itu cukup Pak. Tapi karena aktivitas kita sangat tinggi, maka kita juga perlu support untuk antisipasi. Ini Bapak Ibu, kami sudah juga menyampaikan dengan seluruh petugas agar ini Bu, ramah, riang saat berjumpa dengan lansia. Kita di lansia juga ya. Jadi harus ramah, kita bikin senang dan menyenangkan sehingga tak horor. Ya, saya sudah sampaikan kita ta'akhi, mempersaudarakan satu sama lain.
Nanti besok-besok duduknya nggak boleh lagi duduk sama keluarga sendiri, harus berbaur. Oke ya? Oke? Nah, jadi biar kita baur, biar kita merasa semuanya adalah saudara, saling bantu. Ketemu koper, angkat. Ketemu barang punya saudara kita, amankan. Ada zapa, ambil, selamatkan dulu. Kalau jamaah umum tuh saya melatih gini Bu, 1 halal, 2 haram, supaya makanan aman. Karena nanti yang di depan makanannya berlebih, yang di belakang cuma pakai nasi. Nah seperti itu. Kalau di jamaah umum, kalau di kita insya Allah alhamdulillah relatif sangat-sangat aman. Tapi ini melatih jamaah supaya nanti semuanya punya kesamaan. Yang menyedihkan, meja kawan tadi yang tidak dimakan 3 potong, kawan tadi benar-benar makan nasi saja seperti itu. Ini kan sifat-sifat yang memang bawaan kita lah, bawaan orang ya. Nafsu gitu, nafsu mator atau lapar mator gitu kan. Begitu makan terus sesuatu udah kenyang dia. Kita tidak beruzon berburuk sangka ya. Tapi itulah tabiat-tabiat itu yang nanti kita coba pelan-pelan mempersaudarakan, mentaati, sehingga nanti teman-teman sesama jamaah ini bukan menjadi pesaing, karena makanan itu kan kita sedang bersaing untuk makan. Nah, sehingga nanti semua saudara, semua harus kita lindungi. Yang paling enak Bu, yang kita coba nanti pelan-pelan, saya juga terus belajar, adalah semangat kita semangat memberi. Kalau semangat kita semangat memberi, indah betul. Saya menyampaikan dengan jamaah, sebenarnya gampangnya Pak, nyari amal ini. Hari ini saya traktir beliau. Jangan janjian Bu. Pokoknya besok beliau ada rumah, besok beliau traktir saya. Saya pun tidak enak, saya besok traktir beliau. Uang yang keluar sama, pahala beda Pak. Betul kan? Berkah dan bahagianya beda. Seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi ini suasana, hari ini saya ambilkan beliau, besok dan seterusnya, sehingga suasana enak betul. Ini yang memang nanti membuat imun kita tinggi, happy Pak. Ketemu saudara baru, semangat. Ngebangunin juga jadi enak, gak kesibuk. Pak, oh iya, pas begitu khabar. Nanti saya bilang, yang tidur sama keluarga ada plus ada minusnya. Kalau plusnya sama-sama keluarga, saling tahu. Tapi minusnya Pak, kalau memang bawaan orang sama-sama malas, membuntang itu. Sama ya. Adek takut dengan Ayu, Ayu kesian dengan adek. Udah itu. Kapan bangun? Apa beda? Subuh tadi. Apa yang usah tadi? Itu juga belum subuh rupanya. Kita lah balik dari Masjidil Haram. Kesiangan. Itu yang kalian beda keluarga ada sisi positifnya Pak, Bapak Ibu, dapat saudara baru. Pokoknya semua dinikmati episodenya. Jadi nanti jangan lagi menganggap tidak duduk sebangkuan, tidak dapat sekamar. Kalau itu jamaah umum Pak, kami sampaikan terus itu. Jamaah yang umroh, jamaah yang haji biasa, tapi yang haji plus, haji furoda dan haji plus ini relatif lebih enak ya kondisinya. Ya selamat kepada yang haji plus, visanya udah keluar. Memang berangkat duluan ya dari yang furoda. Mohon doanya karena segera juga yang haji furoda segera keluar, karena memang berangkatnya duluan, keluarnya lebih duluan. Sekali lagi sama, semua berkas sudah kita ajukan, sudah kita kirim, semua sudah kita tunaikan secara zahir. Tinggal nanti insya Allah kita berharap dari kemudahan dari Allah, karena semua itu sekali lagi adalah undangan dari Allah ya. Istighfar dulu kita Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ini Pak, apabila Bapak Ibu na'udzubillah mengalami pusing, ya, panas tinggi, ulu hati dan dada sakit, sesak napas, sedih yang berat hingga tidak mau makan, mandi dan tidak tidur, stres berat ya,
air kencing tidak keluar, kemudian tidak dapat minum apapun lebih dari 1 hari, tidur berlebihan, menunjukkan sudah lemah sekali, bahkan sampai ada yang koma kejam dan seterusnya, batuk berdarah, maka segera berkoordinasi, jangan disembunyikan, diam-diam saja. Pokoknya Bapak Ibu yang sakit apapun bercerita ya dengan kami. Ini hal-hal yang penting yang kita harus perhatikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah mudahkan urusan kita, perjumpakan kita kembali di depan di masa yang akan datang dengan kondisi lebih baik dan lebih baik lagi. Allah ya, semuanya lengkap ini ya Bapak Ibu. Masih ada yang dari Muara Enim belum ya? Ada di sini Ustaz Andi yang dari Muara Enim. Jadi secara umum itu sudah mengikuti semua. Ada yang sudah karena baru pulang umroh, ada yang barusan disuntik. Nah, tentang flu dan polio nanti kita coba pastikan lagi, ya. Dan sekali lagi selamat mempersiapkan dengan lebih optimal. Yang jelas nanti kita jumpa di sana Bapak Ibu. Kurang lebih kita berbeda sekitar 1 pekan. Ya, nanti sambil kita nunggu visa. Mudah-mudahan segera mungkin dalam visanya baru keluar semalam Pak. Yang khusus Furoda insya Allah sebentar lagi, karena memang kita kan lebih belakangan berangkatnya dari beliau-beliau. Terus kita doa Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak ada yang masalah dan yang plus keluar semua, nggak ada masalah. Karena tidak bisa jawab-jawaban Pak, kalau ketemu gini anak-anak kurangnya apa gitu kan. Namanya kita sekarang online itu juga kendalanya. Cepat memang, tapi kita nggak bisa ngasih klarifikasi. Apa yang diminta itu nggak bisa segera disusulkan seperti ketemu gini kan. Ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Bapak Ibu, ada? Cukup? Iya, silakan. Kalau di kasus itu kan rata-rata kena batuk kan? Ya. Batuk kita kadang-kadang harus anti radang kan apa anti apa itu? Baik. Ada kejadian orang Indonesia yang sakit, anaknya sakit di Eropa. Waktu konsul ke dokter udah 3 hari, dokter bilang banyak minum. Seminggu banyak minum. Kalau di Indonesia kan langsung dikasih obat. Nah, di sana cuma disuruh banyak minum. Nah mungkin kering Pak. Jadi kan kita juga agak hati-hati karena walaupun seperti apa obat itu tetap ada efek. Jadi kita mau memastikan betul apakah ini karena virus atau karena kering saja. Nah, kalau memang karena virus, sebenarnya virus nggak bisa dimatikan. Virus itu nggak bisa dibunuh. Ya. Jadi caranya cuma apa kok? Virus flu itu mati kan dari tubuh kita? Ada terus. Dia menjadi sinyal. Kalau kita drop, capek, kurang istirahat, kita flu. Itu sinyal dari Allah. Nah, dalam kondisi batuk itu yang kita harus lakukan apa Bu? Minum, istirahat, makan yang bergizi. Kalau dia mengganggu, lendir, ada obat batuk lendir, kering, ada obat batuk kering. Nanti kami juga akan coba bawa Pak. Nah, seperti kalau sudah mengganggu nih, makan. Kalau misalnya belum, harus sekali 2 kali minum banyak. Mungkin dia iritasi ya, seperti itu. Beda jurus ya pengobatan di luar negeri dengan di Indonesia. Kalau Indonesia kalau berobat langsung kasih obat Pak, berobat kasih obat. Saya yang agak anti seperti itu. Masih bisa dengan memulihkan kondisi secara alamiah itu lebih bagus. Tapi kalau memang nggak terkejar, takut drop, kita bantu dengan obat. Sifatnya obat itu penyangga Pak. Kalau udah meroboh, ganjel. Kalau bisa tegak, kita tegakkan tubuh itu memang secara sendiri. Lebih baik vitamin, minum, istirahat. Obat harus dibawa, tidak boleh tidak bawa. Kami pun akan bawa, Bapak Ibu nanti obat yang biasa dimakan mana. Bapak Ibu juga kasih tahu alergi obat apa, kasih tahu. Takutnya nanti kami ngasih obat ternyata Bapak Ibu alergi obat tersebut. Ada yang dari kesehatan Bapak Ibu?
Nggak ada ya? Oke. Ada lagi, silakan. Cukup? Silakan Pak. Untuk keberangkatan yang Haji Plus ini tanggalnya sudah ditentukan. Tanggal keberangkatan. Nanti mungkin habis ini ada Ustaz Andi nanti yang akan. Tanggal 16 ke Jakarta. Oh, Kemungkinan besar nginep di Jakarta sebelum besoknya kan. 16 ya? Ya. Tanggal 16 Pak. 16 Mei. 16 Mei nginep di Jakarta tuh. Tanggal 17 menuju Jeddah. 17-nya berangkat dari Jakarta menuju ke Tanah Suci. Jadi 16-nya Kalau kita yang jelas, kalau yang Furoda kapan? Yang jelas Juni kita udah di sana Pak. Tanggalnya tiket akan dipesan setelah visa. Syarat pesan tiket adalah visa. Itu ya. Kita terkuncinya dari situ. Estimasi kalau kita kemarin pengajuan kita itu kurang lebih sekitar 1 minggu. Tanggal 20-an. Estimasi ya. Nanti siap-siapnya seperti itu. Tanggal 20-an ya. Jadi enaklah kita. Jadi tidak lama di sana kita puncak haji. Jadi mudah-mudahan masih fit semua. Ya, mudah-mudahan sesegera mungkin Bu bisa kita keluar karena pengajuannya tidak jauh kemarin dengan ini. Ustaz Andi ya? Iya. Pengajuan kita dengan plus ini tidak jauh. Kawan-kawan sudah keluar, mudah-mudahan kita tidak lama lagi keluar. Plus tanggal 17 berangkat tuh. Tanggal 17 berangkat, tanggal 16 ke Jakarta. Kita mudah-mudahan sekitar tanggal 20-an lah ya. Ahlan Ustaz Heli. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada salah kepada Allah Maha Ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, karena Ustaz Ipan ini akan segera ke bandara, jadi kami minta waktunya maupun juga Kiai Haji Suhaili Ibrahim juga sudah hadir juga, kita minta foto bersamanya, mumpung lengkap ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu jamaah semuanya, Ustaz Suhaili Ibrahim kami undang untuk juga hadir ke depan. Biar kita ambil posisi terbaik. Ya. Ibu-ibunya di mana nih? Di atas saja ya Bu ya. Ibu bapak-bapaknya ibu-ibunya di atas Bu ya. Ya kan? Nah, baca di sini Bu. Enggak terlalu tinggi Bu ya. Di belakang. Ini aja saya. Sini kan dulu ya. Silakan Bu maju. Masih ada kamar mandi. Masih ada yang ketinggalan? Oh, kamar mandi. Ada kamar mandi kita pas. Agak geser dikit. Oke, lagi Pak, mohon Pak. Ke kiri lagi Pak. Atau bapaknya satu pindah. Ibu-ibunya Bu, yang dua kesini Bu, satu ibu. Ini sebelah kiri. Boleh ibu yang tengah pakai jubah hitam boleh tukar posisi. Yang mana? Enggak apa-apa. Oke, yang ibu pindah sini. Itu dulu. Kalau oke langsung ke situ deh. Ajak tengah dia ya. Oke. Oke, sudah posisi terbaik. Lagi Ibu. Masih ada kamar mandi. Oh, masih ada. Ya, Testing. testing ya. Oke. Ya.
Ibu-ibunya yang di atas di apa? Mepet Bu ya. Ya, ini Bu. Oke, silakan. Ibu apa Bu? Yang mau datang Bu? Di mandi Bu. Di pepet aja. Nah, ya. Oke, satu kita foto dulu, foto resmi dulu. Foto resmi dulu. Oke, depan Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, kan? Oke, Sarani. Oh, Jauh ya. Sarani. Ayo, Sar. Maju, Sar. kita kasih tengah ibu-ibu ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Tangan kanan boleh di dada Bu, Bapak Ibu semuanya. Tangan kanan. Tangan kanan. Kanan. Menyelesaikan aja. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah Haji Furoda dan Haji Plus tahun 2025 memohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar perjalanan haji jamaah Zafatur dan jamaah Indonesia pada umumnya dapat berjalan baik dan lancar, memperoleh haji yang mabrur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jakarta Ustaz. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu dipersilakan karena kopi mix sudah disiapkan, sudah siap semua ya. Silakan Bapak Ibu boleh langsung menuju tempat ambil kopi mixnya. Bagi bapak-bapaknya yang mau mundur boleh mengambil posisi sekalian istirahat nanti sebelum kita lanjut materi itu. Boleh, jangan kalau enggak. Sarapan yuk. Monggo silakan. Sarapan. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan untuk kita coffee break. Insya Allah setelah nanti 15 menit ke depan kita akan mulai kembali di materi yang kedua. Dosa dulu, cinta saya. Kopi, Kak?
Tes dulu. Baik sahabat Zapa, insya Allah setelah sesi pertama tadi yaitu tentang kesehatan, selanjutnya akan ada sesi kedua berlanjut dengan pembicara Kiai Haji Suhail Ibrahim. Insya Allah nanti tema yang lebih mendalam lagi. Sebelum itu Minza akhir dulu sesi pertama ini dengan ucapan alhamdulillah ya. Kita tutup sesi pertama ini. Selanjutnya nanti kita sambung dengan sesi kedua yang insya Allah kurang lebih 5 atau 10 menit lagi kita mulai.